Pada episode kali ini, kita akan membahas kasus yang terjadi di Chapel Hill, North Carolina, di Amerika Serikat. Eve Carson lahir pada tanggal 19 November tahun 1985 di Athens, Georgia. Eve Carson menjadi mahasiswi di Universitas North Carolina, di Chapel Hill, di mana dia mengambil jurusan ilmu politik dan biologi. Prestasi akademisnya membuat dia menjadi anggota masyarakat kehormatan Pi Beta Kappa dan kemungkinan besar menjadi penerima beasiswa Morehead Cain. Selama kuliah, Carson berpartisipasi dan memimpin berbagai organisasi dan proyek pelayanan. Dia terpilih menjadi anggota Carolina Utara dan mengambil bagian dalam program pengembangan kepemimpinan selama 4 tahun. Ia menjabat sebagai salah satu presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Program Kehormatan dan sebagai salah satu ketua Nourish International cabang UNC, sebuah organisasi bantuan kelaparan. Dia juga merupakan anggota Komite Beasiswa, Penghargaan dan Bantuan Mahasiswa, Program Penasihat Akademik, Komite Rektor untuk Penghargaan Pengajaran Universitas. Juga merupakan Komite Pencarian Rektor, Dewan Pengawas UNC Chapel Hill, Dewan Pengembangan Kepemimpinan Carolina, dan Dewan Atletik dan merupakan konselor orientasi di KAM Mahasiswa Baru. Carson dilantik sebagai Presiden Badan Kemahasiswaan UNC pada bulan April tahun 2007 dan masa jabatannya akan berakhir pada bulan April tahun 2008. Dalam peran ini, Carson menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Universitas dan banyak komite lainnya, namun dipandang sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas Universitas dan banyak komite lainnya. Carson juga menjadi sukarelawan dengan anak-anak. Dia adalah asisten pelatih untuk program Girls on the Run. Selain pembinaan, ia mengajar sains kepada siswa sekolah dasar sebagai bagian dari program inspirasi UNC dan membimbing siswa sekolah menengah. Carson secara anumerta menerima penghargaan rektor untuk wanita paling berprestasi di kelas senior dan penghargaan alumni muda terhormat dari Asosiasi Alumni Umum. Prestasi dan penghargaan yang ia dapat membuat para masyarakat kagum kepadanya. Namun semua yang ia dapatkan harus berakhir dengan sia-sia karena ulah pelaku kejam. Pada tanggal 4 Maret tahun 2008 malam, seorang pria bernama Lawrence Alvin Lovette menelepon temannya Jason McNeil dan memintanya untuk mengantar dia bersama temannya, Demario James Atwater, ke Chapel Hill, di mana dia sedang merencanakan perbuatan jahat, yaitu ingin merampok seseorang. McNeil menolak ajakan tersebut sehingga Lovette mengemudikan mobil ibunya ke Chapel Hill, di mana dia dan temannya Demario James Atwater alias Rio mencari korban. Atwater dan Lovette kemudian melihat Carson menuju mobilnya. Mereka memaksa masuk ke mobil Carson dengan Lovette duduk di kursi pengemudi dan Atwater duduk di kursi belakang. Mereka memaksa Carson duduk di kursi belakang, tempat Atwater menyanderanya dengan pistol di kepalanya. Orang-orang itu mengancam Carson dan membawanya ke beberapa ATM untuk merampoknya. Pada pukul 3.55 dini hari, mereka merampok uangnya sebesar $700, jika dirupiahkan saat ini senilai $10.843.000 di ATM di University Mall di Chapel Hill. Mereka juga mencoba merampoknya di ATM di Durham, namun tidak dapat menarik uangnya. Lovette memberitahu temannya bahwa selama kejahatan tersebut, Carson mencoba berunding dengan para penculiknya, mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu melakukan apa yang mereka lakukan. Dia juga memohon untuk hidupnya, mengatakan kepada mereka bahwa mereka dapat mengambil apapun yang mereka inginkan dan tidak perlu membunuhnya.
Sebenarnya Carson hanya akan dirampok saja, tapi Lovett dan Atwater memutuskan untuk membunuh Carson karena dia melihat wajah mereka. Mereka membawanya ke lingkungan hutan lebat, sekitar 1 mil dari UNC untuk melakukan pembunuhan. Ketika Carson menyadari bahwa mereka akan membunuhnya, dia meminta mereka untuk berdoa bersamanya. Carson dibunuh oleh kedua pria itu. Carson ditembak 5 kali. Dia pertama kali menderita tembakan di bahu kanannya, lengan kanan atas, bokong kanan, dan pipi kanannya dari pistol kaliber. Mayat Carson ditemukan di persimpangan Hillcrest Circle dan Hillcrest Road di Chapel Hill sekitar jam 5 pagi tanggal 5 Maret tahun 2008. Setelah polisi menanggapi laporan adanya tembakan dari seorang wanita yang tinggal di daerah tersebut. Saksi kemudian menerangkan bahwa ia mendengar 1 kali suara tembakan, disusul teriakan seorang wanita, dan kemudian 3 kali suara tembakan lagi secara berurutan. Tubuh Carson dimiringkan pada pinggul kirinya dengan lengan kanan ditekuk di belakang kepala. Darah yang ditemukan di paru-paru Carson selama otopsi menunjukkan bahwa dia masih hidup dan bernapas setelah ditembak dengan pistol. Tembakan kelima dan fatal yang dideritanya berasal dari senapan ukuran 12 yang digergaji. Itu menembus tangan kanannya, menunjukkan bahwa dia mencoba melindungi dirinya sendiri dan masuk ke pelipis dan otak kanannya. Menurut psikolog forensik dan profiler kriminal, cara Carson ditembak menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap orang lain. Menurut seorang informan rahasia, yang kemudian terungkap sebagai saksi penuntut Jason McNeil, baik Atwater maupun Lovett telah menembak Carson. Lovett memberitahu McNeil bahwa dia telah menembak Carson dengan pistol, sementara Atwater menembaknya dengan senapan. Menurut pengakuan Lovett, Carson masih hidup dan bergerak setelah beberapa kali ditembak dengan pistol. Atwater kemudian berdiri di dekatnya dan menembaknya lagi, membunuhnya. Pemeriksa medis tidak menemukan bukti fisik bahwa Carson telah mengalami pelecehan seksual. Namun, Atwater menyentuhnya di berbagai bagian tubuhnya dan memainkan pakaiannya. Karena sifat kasus ini yang sangat menonjol, catatan seperti laporan otopsi dan surat perintah penggeledahan ditutup dari pandangan publik pada bulan-bulan setelah pembunuhan. Pada tanggal 12 Maret tahun 2008, tuntutan pembunuhan tingkat pertama diajukan terhadap Demario James Atwater, yang saat itu berusia 21 tahun. Lawrence Alvin Lovett yang saat itu berusia 17 tahun, ditangkap dan didakwa serupa pada hari berikutnya. Pada tanggal 27 Juni tahun 2008, beberapa informasi dirilis. Rincian dalam 6 surat perintah mengkonfirmasi bahwa $1.400 telah ditarik dari ATM menggunakan kartu Carson selama 2 hari setelah penembakan. Mereka juga mengungkapkan bahwa Atwater mengaku sebagai tersangka yang mencoba menggunakan kartu ATM dalam video keamanan yang diambil di toko swalayan setempat dan bahwa Lovett memang orang yang digambarkan dalam foto asli pengawasan ATM. Laporan otopsi dirilis pada tanggal 30 Juni tahun 2008. Pada tanggal 7 Juli tahun 2008, kedua tersangka didakwa atas tuduhan tambahan berupa penculikan tingkat pertama dan perampokan bersenjata serta tindakan keji, pencurian dan barang curian yang keji. Atwater juga didakwa atas kepemilikan senjata api oleh penjahat dan kepemilikan senjata pemusnah massal, berdasarkan spesifikasi senapan yang digunakan dalam pembunuhan tersebut. Pada tanggal 19 April tahun 2010, Demario James Atwater, ketika dia mengaku bersalah atas 5 dakwaan federal, termasuk penculikan dan pembajakan mobil yang mengakibatkan kematian, sehubungan dengan pembunuhan pada bulan Maret tahun 2008.
Atwater, yang juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar $212.947 atau senilai $3.298.550.579 dan menjalani perawatan karena penyalahgunaan zat. Atwater meminta maaf di pengadilan pada Kamis pagi, sambil menatap langsung ke orang tua Carson. "Saya hanya ingin mengatakan secara pribadi saya minta maaf atas semua yang telah terjadi," katanya kepada mereka. Atwater juga menghadapi hukuman mati di North Carolina. Atwater pada bulan Mei yang bersalah atas 4 dakwaan negara bagian, termasuk pembunuhan tingkat pertama, sehubungan dengan kematian Carson. Dia menerima hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan pembunuhan, bersama dengan hukuman tambahan selama 23 hingga 29 tahun atas tuduhan perampokan bersenjata, penculikan dan senjata api. Atwater akan menjalani hukumannya di tahanan federal. Jaksa mengatakan bahwa Atwater dan Lovett menculik Carson dari dekat rumahnya dan membawanya dengan SUV-nya untuk melakukan 2 penarikan ATM masing-masing sebesar $700. Kemudian, di Hillcrest Road, beberapa blok dari kampus UNC Chapel Hill, jaksa mengatakan Lovett menembaknya 4 kali dengan pistol dan Atwater melepaskan tembakan kelima yang fatal dari senapannya. Lovett, yang tidak menghadapi tuntutan federal dalam kasus ini, juga didakwa melakukan pembunuhan tingkat pertama. Catatan kriminal Lovett mencakup hukuman atas kepemilikan narkoba, pencurian, pembobolan dan masuk, dan kejahatan kepemilikan senjata api. Pada saat pembunuhan Carson, dia sedang dalam masa percobaan karena membobol sebuah rumah. Lovett kini dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Neuse. Ia dipindahkan ke sana pada tanggal 8 April tahun 2021. Selama penahanannya, dia telah melakukan 7 pelanggaran. Tindakan tersebut mencakup ancaman untuk menyakiti staf, tidak mematuhi perintah, keterlibatan dengan geng, bahasa tidak senonoh. Dia tidak menghadapi hukuman mati karena dia masih di bawah umur pada saat pembunuhan itu. Sedangkan, atas hukuman Atwater, keluarga Carson tidak berbicara apa-apa tetapi mengeluarkan pernyataan pada hukuman Atwater pada bulan Mei. Mereka mengatakan bahwa mereka mendukung hukuman seumur hidup karena itu menghormati cinta Eve Carson pada kehidupan dan semua orang. Pengacara mereka, Wade Smith, membacakan pernyataan keluarga Carson dalam persidangan yaitu keegoisan dalam mengambil nyawa orang lain tidak dapat dipahami dan sikap pengecut ini tidak dapat diatasi. Untuk menghormati hidupnya, Universitas North Carolina mendirikan beasiswa Eve Carson, resminya beasiswa prestasi junior Eve Marie Carson Memorial. Untuk mencapai tujuan Carson, yaitu memberi penghargaan kepada siswa yang telah berkembang secara signifikan di bidang akademik, keadilan sosial, dan kepemimpinan sejak matrikulasi perguruan tinggi mereka. Beasiswa ini sepenuhnya dikelola oleh mahasiswa dan diberikan setiap tahun kepada 2 junior di universitas tersebut dan mencakup tunjangan $5.000 untuk pengalaman musim panas dan setengah biaya kehadiran untuk tahun terakhir mahasiswa. Beasiswa Morehead Cain juga memberikan beasiswa prestasi penuh selama 4 tahun untuk menghormati Carson, yang diberi nama Beasiswa Eve Marie Carson Carolina W. Beasiswa ini diharapkan dapat membantu menarik mahasiswa luar negeri yang memenuhi syarat untuk masuk universitas dan akan memberikan program dan dukungan tambahan kepada penerima selama karir sarjana mereka. Pada peringatan kedua kematiannya, Universitas North Carolina mendedikasikan Taman Eve Marie Carson untuk menghormati dia dan semua siswa, masa lalu dan masa depan, yang meninggal sebelum lulus. Taman ini terletak di dekat kampus YMCA,
sebuah organisasi tempat Carson aktif dan berisi kursi batu biru yang menghadap ke alun-alun utama kampus. Salah satu fitur taman ini adalah dinding marmer Georgia yang bertuliskan kata-katanya, "Belajarlah dari setiap makhluk, pengalaman, dan momen." Betapa menyenangkannya mencari pelajaran, kebaikan, dan antusiasme pada orang lain. Di dekat taman peringatan, ada bangku berbentuk kupu-kupu biru Carolina, Pi Beta Pi, dan Pi Delta Theta di UNC, sekarang menjadi tuan rumah acara tahunan If Carson Memorial 5K for Education untuk menghormatinya. Perlombaan ini didirikan pada tahun 2008 dan terus berkembang setiap tahunnya. Uang yang terkumpul pada If Carson Memorial ini akan disumbangkan ke dana beasiswa If Carson, dana literasi Pi Beta Pi, dan CEO 4 remaja. Majelis Umum Carolina Utara mengambil tindakan legislatif setelah pembunuhan Carson dengan mengesahkan Undang-Undang Penindasan Geng Jalan Carolina Utara pada musim panas 2008. Undang-undang tersebut yang mulai berlaku pada tanggal 1 Desember memberlakukan prosedur pidana khusus dan tambahan dan hukuman yang lebih tinggi bagi pelanggar yang terlibat dalam aktivitas geng kriminal. Ketentuan ini berlaku pada kejahatan yang dilakukan pada atau setelah tanggal berlakunya. Itulah kasus kriminal pada episode kali ini. Sampai bertemu di kasus-kasus kriminal lainnya pada episode berikutnya.